Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Usolli sunata idul fitri rohataini jami'ata rahimakumullah. Usolli sunata idul fitri rohataini jami'ata rahimakumullah. Shallu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu
rahimakumullah. Rufi'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika fa innahu yatubu faqad lahut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu la'alakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qabil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa syahidhum ala mu'aniddin rabbitim lana min qabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jundahu wa zahamul a'da wa wahda. La ilaha illallah wallahu na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan 1446 Hijriah yang baru kita lalui. Bahkan ibadah sholat Id kita pagi ini, karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini akan memotivasi untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah. Karena itu tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah yang telah dikerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada di dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta kasih sayang dari seorang ayah, orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi panutan dikala kita jatuh, membina, merawat kita melalui kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah
berkat doa ayah dan ibu kita. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, saya mengetuk hati setiap iman yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh, kita seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita, bahkan menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Jika hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya sholatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan secara lisan kepada ayah dan ibu kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibu yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ibu kita dalam tatapan sinis? Mungkin hanya karena harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita mengenang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di depan ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya semata. Demi Allah, mengapa kita hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku yang soleh. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Allah, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah dan ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang jikalau kita anak sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai buruh. Bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tataplah wajah ayah ibumu.
Kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang, maka siapa anak yang menatap wajah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Siapa anak yang datang menatap wajah ibunya dengan harapan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah dan ibu kita? Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ibunya, tatapilah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya, senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyum ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah dan ibu kita. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, dia gendong anaknya, ibu menangis dalam doanya berkata, ya Allah, sembuhkanlah sakit anakku. Kalau perlu, saya ibunya menggantikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin renta, butuh pengawasan oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, datang sahabat berita kepada Rasul, ya Rasulullah, pada siapa saja aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Allah, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Setelah itu ibumu. Kata Nabi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka. Setelah itu ibumu. Summa abuka. Setelah itu ayahmu. Ibu, setelah itu ayahmu. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita? Bahkan kita lebih menomor satukan istri ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu tidak akan baik. Pembunuh sekalipun tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan lapangan dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku. Ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu nak. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas dan tulus, tidak pernah ada duanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali sewaktu ibu kita dan ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang berempat, berlima, bertujuh, bahkan ada yang sampai 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang, tutup lubang.
Ayah keluar siang, panas, kepanasan, hujan, kehujanan, panas terik, tidak pernah ia pedulikan. Hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Mohon ampun seluruh anak yang hadir di kesempatan yang penuh barokah ini. Coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siap gali lubang tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kanan kiri. Ibu tidak menghiraukan malunya. Dia datang ke rumah sanak keluarganya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menyekolahkan kita. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah itu menjadi kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan kemana semua anaknya. Ayah ibu rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ayah dan ibu kepada kita tidak ada duanya. Oleh itu tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridho seorang ibu. Ridhonya Allah terhadap diri kedua orang tuamu, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tuamu. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat di khotbah Idul Fitri yang barokah ini, semua yang hadir yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke dalam liang kubur. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat, sangat rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, ya Allah, hari ini kami rindu menatap wajah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Allah, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibuku ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Allah, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Allah. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Allah. Pertemukan kami pada ayah dan ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak-anakmu agar insya Allah anak-anakmu menjadi anak yang soleh, soleha. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan kepada anaknya enggan menjadi anak yang soleh. Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jikalau anak-anak kita berkehendak menjadi anak yang soleh, kitalah orang tuanya yang terlebih dahulu yang harus menjadi orang tua yang soleh. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah, seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan bersihkanlah puasa mereka dan menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya inilah yang mereka harapkan di alam sana. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handai tolan, famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati dzikil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni
warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yu'ti wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.